Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Indrani Herman dari Universitas Negeri Makassar dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu karya tulis ilmiah. Dan bagian-bagian yang akan saya bahas pada karya tulis ilmiah yaitu yang pertama, pengertian, fungsi dan manfaat karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, struktur karya ilmiah, dan yang terakhir ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama yaitu pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandas kaidah ilmiah. Menurut Diwiloka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah adalah karya seseorang ilmuwan atau dalam bentuk pembangunan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literatur, koleksi pengalaman, dan penelitian. Yang kedua yaitu fungsi karya tulis ilmiah. Yang pertama, berfungsi untuk pendidikan. Pada saat penulis berada di bangku sekolah menengah atas, penulis pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, karya ilmiah remaja, dan di sini penulis belajar banyak tentang dasar penulisan, mengajak penulisannya untuk berpikir kritis, menuliskan pemikiran atau hasil percobaan ilmiah, kemudian mempertanggungjawabkan hasilnya. Yang kedua yaitu fungsi untuk penelitian. Pada setiap masa, ilmu pengetahuan semakin berkembang sesuai dengan pertumbuhan sosial masyarakat. Dari sini, karya tulis ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Setelah memperoleh data yang akurat, diolah, disimpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah ditulis oleh penulis dari berbagai disiplin ilmu. Penjelasan arti fungsi fungsional berarti karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengembangan pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu. Sekarang manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Di mana bagi penulis menyusun karya tulis ilmiah membutuhkan sebuah keterampilan tertentu. Agar karya tulis ilmiah ini dapat dibaca dengan nyaman, dimengerti dan dipahami oleh pembacanya. Sehingga penulis memerlukan keterampilan membaca yang efektif. Keterampilan membaca yang efektif agar tidak membuang energi dalam menyusun karya tulis ilmiah. Dan yang kedua yaitu sebagai pengenalan terhadap aktivitas perpustakaan. Sebuah karya ilmiah syarat akan sumber dan narasumber. Sumber penyusun karya tulis ilmiah didapat dari teori-teori para ahli yang dibukukan atau tertuang dalam jurnal ilmiah yang dapat diakses melalui media internet. Sumber-sumber ini disebut sebagai sumber pustaka. Yang ketiga yaitu mendapatkan kepuasan intelektual. Setiap penulis karya tulis ilmiah membuat karya tulis ilmiah bukan hanya sekedar menulis. Proses membuat karya tulis ilmiah melibatkan intelektual penulis. Seluruh kemampuan kecerdasan penulis dilibatkan di sini. Karya tulis ilmiah disusun berdasarkan penelitian, percobaan, wawancara, dan narasumber.
serta menghimpun teori dari sumber-sumber pustaka yang diperoleh. Ketika sudah mendapatkan hasil yang dirasa cukup, berhasil mempersembahkan di depan penguji, maka penulis akan merasa puas ketika karya tulis ilmiahnya diterima oleh banyak orang. Dan yang keempat yaitu memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Semakin berkualitas suatu karya tulis ilmiah dilihat dari isi, tujuan, dan orisinalitas. Hal ini merupakan cerminan dari luasnya cakrawala ilmu pengetahuan penulisnya. Suatu karya tulis ilmiah juga mewakili struktur pemikiran dari penulisnya. Dan yang kelima yaitu sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Karya tulis ilmiah satu dengan yang lain pasti saling mempengaruhi. Terbitnya karya tulis ilmiah saat ini sedikit banyak akan dipengaruhi oleh karya tulis ilmiah sebelumnya. Karena karya tulis ilmiah sebelumnya pasti juga dipengaruhi oleh karya tulis ilmiah terlebih terdahulu. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu artikel. Artikel adalah sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Yang kedua yaitu ada makalah. Makalah adalah jenis karya tulis yang bersifat ilmiah. Biasanya makalah ditulis untuk keperluan terkait dengan pendidikan. Dalam penyusunannya diperlukan data pendukung dari hasil observasi lapangan dari sebuah masalah dalam penelitian. Selanjutnya yaitu ada skripsi. Dalam Wikipedia, skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa sasrata 1 atau S1 yang membahas tentang fenomena atau permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada tesis, di mana tesis yaitu kurang lebih serupa dengan skripsi, tetapi ia diambil untuk mahasiswa sastra. Diambil dengan mahasiswa pasca sarjana S2. Selanjutnya yaitu ada disertasi. Setinggi lebih tinggi dari tesis. Ada yang bisa disebut dengan disertasi karena setinggi lebih tinggi. Disertasi digunakan sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar doktor. Selanjutnya yaitu struktur karya ilmiah. Yang pertama yaitu ada halaman judul. Judul karya diangkat berdasarkan tema dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Judul hendaknya ditulis seunik dan semenarik mungkin sehingga memunculkan keinginan dan rasa penasaran bagi calon pembacanya. Yang kedua yaitu ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi suatu karya tulis ilmiah. Abstrak berfungsi memberikan penjelasan kepada pembaca agar cepat-cepat pembaca memahami isi, maksud dan tujuan dari penulis. Yang ketiga yaitu ada pendahuluan. Dari dasar kata pembentuknya kita tahu bahwa pendahuluan ini berada di depan sebagai pemberi salam untuk pembaca. Yang keempat ada kerangka teoritis. Dari asal katanya, kerangka berasal dari kata rangka yang berfungsi sebagai penyangga, pilar, garis besar atau konsep. Sedangkan teori adalah suatu pendapat atau argumen yang didapat berdasar penelitian atau penemuan yang didukung oleh data atau fakta penunjang. Yang kelima yaitu ada metode penelitian. Untuk mengembangkan kerangka yang telah dibuat, terlebih dahulu harus ditentukan
Metode penelitiannya. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh hasil yang tepat dari peneliti tersebut. Biasanya metode yang dipakai yaitu metode kualitatif, metode kuantitatif. Dan yang seterusnya yaitu ada 6 pembahasan. Pembahasan menjadi bagian yang sangat panjang pada penulisan karya tulis ilmiah. Pembahasan berfungsi menjelaskan tujuan, manfaat, metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang diperoleh. Yang ketujuh yaitu kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan selalu berada di bagian akhir pada karya tulis ilmiah yang berisi pendapat dari penulis atau semua yang telah dibahas. Tujuannya adalah agar pembaca memperoleh wawasan baru dari subjek yang telah dibahas. Saran biasanya berisi pesan-pesan dari penulis agar suatu ketika, jika pembaca ingin melakukan penelitian yang sama, mereka dapat menemukan cara yang efektif. Yang kedelapan yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang berisi sumber teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yaitu yang pertama reproduktif, yang kedua tidak ambigu, yang ketiga tidak emotif, yang keempat menggunakan bahasa baku, yang kelima menggunakan kaidah keilmuan, yang keenam bersifat dekoratif, yang ketujuh terdapat kohesi, yang delapan bersifat objektif, yang sembilan menggunakan kalimat positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.